Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Senopia Sari, NPM 2061111029, kelas 21 EE, Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Sambumi Wajurai. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang bertema Manajemen Strategi di Media Nasional Lampung. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mulai digunakan tidak hanya untuk melakukan tukar informasi, berita, dan semacamnya. Namun saat ini, teknologi sudah mulai digunakan untuk menambah dan memajukan dunia bisnis. Salah satu teknologi yang perkembangannya semakin pesat adalah teknologi internet. Teknologi dunia maya ini merupakan teknologi yang saat ini menjadi tren untuk berbagai kalangan, baik dari anak-anak sampai orang tua saat ini menggunakannya. Dengan internet, setiap orang dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berada di berbagai belahan dunia tanpa dibatasi waktu dan ruang. Melalui media ini, mereka dapat memperoleh dan menyampaikan berbagai informasi yang dibutuhkan, kapan dan di mana saja. Jejaring sosial sudah semakin maju dan saat ini bisa dikatakan sebagai yang fenomenal adalah Twitter dan Facebook. Yang ada di dunia maya juga mampu dimanfaatkan untuk membuat seseorang tidak hanya bisa duduk diam tanpa berpenghasilan, namun dengan internet mereka mampu mendapatkan penghasilan. Internet saat ini dirasa bisa menjadi solusi pemasaran yang sangat bagus karena bisa diakses oleh orang dalam waktu yang tanpa batas dan bisa diakses oleh orang lain dari mana saja berada. Pemasaran media online dapat dikatakan sebagai bisnis yang menjanjikan untuk saat ini. Maka dari itu, makalah ini akan membahas pemasaran media online. Rumusan masalah dari makalah ini ada 3. Yang pertama, apakah pemasaran media online itu? Yang kedua, bagaimana strategi pemasaran media online? Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif pemasaran media online? Pemasaran media online pada dasarnya adalah kegiatan komunikasi pemasaran yang saat ini menggunakan media internet. Pada awalnya, menggunakan halaman-halaman berformat HTML yang bisa diakses oleh pengguna internet. Itulah awal dari website yang kemudian menjadi rumah kedua bagi perusahaan-perusahaan yang sudah eksis untuk menampilkan jati dirinya. Pada perkembangannya, pemasaran online tidak hanya menggunakan media website, namun juga email dan aplikasi-aplikasi lain yang berjalan di atas protokol internet. Selama bertahun-tahun, kita telah merasakan perubahan yang paling dinamis dan revolusional dalam dunia pemasaran, yaitu periklanan dan promosi. Perubahan-perubahan tersebut didorong oleh perkembangan yang terjadi dalam hal teknologi yang telah mengarahkan dunia pemasaran dalam pertumbuhan. Komunikasi melalui media interaktif, khususnya dalam internet. Internet telah merubah cara perusahaan dalam mendesain dan mengimplementasikan keseluruhan strategi bisnis dan pemasaran mereka. Internet juga mempengaruhi program komunikasi pemasaran mereka. Internet berbagai bagian dari program Integrated Marketing Communication dapat menjadi alat yang berguna dalam hal branding. Sangat disayangkan, banyak perusahaan belum menemukan berbagai menjadi brand untuk sukses melalui internet. Virus dari social networking membuat pengguna internet atraktif dan pemasar berniat menyebarkan informasi dari mulut ke mulut. Terdapat banyak alasan mengapa internet menjadi alat pemasaran yang ideal. Internet bisa menjangkau jutaan orang, tetapi juga bisa menjadi digunakan untuk mengejar target pasaran yang terjadi di sekelompok individu tertentu. 24 jam dalam 7 hari sangat menarik dan tidak terdapat batasan geografis. Menurut internet, adalah sarana yang ideal sekaligus yang memburuk untuk memasang iklan. Bagusnya adalah iklan online
sangat mudah untuk melacak jumlah orang-orang yang telah mengunjungi iklan yang dipasang. Segi buruknya adalah tidak bisa memastikan bahwa iklan tersebut langsung menghasilkan penjualan. Pemasaran media online melalui populer sejalan dengan semakin populernya penggunaan internet. Sebelum adanya pemasaran media online, kegiatan pemasaran membutuhkan biaya yang sangat tidak sedikit. Akibatnya, para perusahaan kecil yang baru bertumbuh tidak mampu melakukan aktivitas pemasaran secara optimal. Selanjutnya, strategi pemasaran media online. Strategi komunikasi pemasaran media online adalah melakukan aktivitas pemasaran dengan menggunakan semua fasilitas yang disediakan oleh internet, dengan tujuan meningkatkan hasil penjualan dan menjalin komunikasi yang lebih baik kepada pelanggan. Pemasaran dengan internet pada dasarnya memiliki konsep yang sama, walaupun menggunakan sarana yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, aktivitas pemasaran dilakukan tetap berpedoman pada market, produk, website, trafik, dan kredibilitas. Dampak positif dan negatif dari pemasaran media online. Dampak positif yang pertama, tidak membutuhkan modal usaha yang terlalu besar. Yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas dibandingkan toko offline. Yang ketiga, biaya operasional yang cenderung lebih murah dibandingkan pemasaran lainnya. Yang keempat, waktu kerja pemasaran online tidak terbatas. Yang kelima, mudahnya pelayanan yang diberikan kepada para konsumen. Yang keenam, akan membuat industri lebih mudah berekspresi. Yang ketujuh, secara tidak langsung dapat mengedukasi konsumen. Dampak negatif bagi konsumen, yang pertama, tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, keterlambatan pengiriman. Yang ketiga, kesulitan interaksi. Yang keempat, pelayanan buruk. Bagi produsen, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena pengguna pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari pihak konsumen, kerugian yang tidak terduga. Begitulah manajemen dari strategi pemasaran yang bersinergi, yang melahirkan manajemen strategi pemasaran. Praktik manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, yang dipadukan dengan berbagai strategi pemasaran yang membuat aktivitas pemasaran online menjadi makin terkonsep, terarah, tajam, dan jelas. Dari praktik pemasaran yang terarah, terkonsep, jelas, dan tajam ini, peluang keberhasilan yang bisa diraih tentu saja semakin besar dibandingkan jika kegiatan pemasaran online dilakukan tanpa dilandasi praktek manajemen yang baik. Berawal dari praktek manajemen strategi pemasaran online, pada gilirannya akan menjadi penopang bangunan bisnis agar senantiasa mampu berdiri kokoh. Agar lebih cenderung untuk pertumbuhan bisnis, kuncinya adalah rajin mengupdate konten yang ada pada blog tersebut. Bisa jadi adalah telah mendapatkan calon konsumen yang selalu setia menengok produk terbaru Anda. Namun, menjadi kecewa karena berita pada blog sudah tidak relevan dengan produk kita. Maka dari itu, kita dituntut untuk mengupdate konten supaya bisnis terlihat lebih hidup dan dinamis. Kesimpulan, di zaman yang sudah sangat berkembang ini, pemasaran tidak hanya dilakukan dengan memasang iklan di televisi, radio maupun media cetak. Pemasaran juga dilakukan dengan menggunakan
new media atau internet. Sering dengan semakin canggihnya teknologi, pemasaran online dan media cetak adalah pemasaran yang dilakukan melalui sistem komputer internet interaktif yang menghubungkan pembeli dengan penjual secara elektronik dengan cara melalui website, blog atau media sosial seperti Facebook dan Twitter. Selain itu, dampak positif dan negatif pemasaran media online harus diperhatikan agar pemasaran online yang telah disusun berjalan dan lancar dan berhasil. Mungkin hanya itu makalah dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salam ramah Saburai.